SBM A1A025052. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh komponen pendidikan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan yang menjadi dasar pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Lalu, pendidikan menengah, jenjang pendidikan yang melanjutkan dan memperdalam kemampuan dasar peserta didik. Selanjutnya, pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah menengah yang mengembangkan potensi akademik, profesional, dan atau vokasional. Tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Yang terakhir, mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen pendidikan. Fungsinya yaitu pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan, program, dan kebutuhan pendidikan. Kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia, sarana, dan dana. Tiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan program pendidikan sesuai rencana. Yang keempat, pengawasan, yaitu memantau, menilai, dan melakukan perbaikan. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai hasil dan dampak untuk pengembangan. Selanjutnya ada manajemen pendidikan dasar. Fokus utamanya yaitu membentuk karakter dasar dan literasi, lalu mengembangkan kemampuan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan inklusif. Ruang lingkupnya yaitu kurikulum dan pembelajaran, serta pendidik dan tenaga pendidikan, selanjutnya sarana dan prasarana, dan kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima ada manajemen pendidikan menengah, yaitu fokus utamanya mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, lalu membekali keterampilan hidup dan karakter, serta menyiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Ruang lingkupnya yaitu kurikulum yang relevan, pembinaan prestasi dan karakter, bimbingan dan konseling, sarana penunjang pembelajaran, kerjasama dengan dunia industri dan masyarakat. Dan yang keenam ada manajemen pendidikan tinggi. Fokus utamanya yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing global, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkupnya yaitu tridharma perguruan tinggi, pengelolaan akademik, sumber daya manusia, keuangan, dan pembiayaan, lalu ada sarana, teknologi, dan infrastruktur. Yang ketujuh ada prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, partisipatif, melibatkan semua pihak, yaitu didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat, lalu berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus untuk perbaikan dan pengembangan. Lalu ada akuntabilitas, setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Lalu ada efektivitas, yaitu mencapai tujuan pendidikan secara tepat. Adapun efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal dan hemat. Yang terakhir, transparansi, yaitu pengelolaan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah tantangan dan strategi. Tantangannya yaitu perubahan teknologi yang cepat, kesenjangan kualitas pendidikan, keterbatasan sumber daya, tuntutan kompetensi global, perubahan kebutuhan masyarakat. Lalu strateginya, inovasi dan pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, lalu pengelolaan sumber daya secara optimal, dan kemitraan dengan berbagai pihak, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen pendidikan yang baik di setiap jenjang adalah kunci mewujudkan generasi yang berkualitas dan masa depan bangsa yang gemilang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.